Oke, kita mulai aja ya. Ya, pertemuan ini membahas kelanjutan dari pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang eh, bagaimana kita mendapatkan operator tangga ya. Penurunannya sudah detail ya. Nah, kemarin ini kan kelanjutan ya. Kalau jadi kalian sebelum memahami ini kalian bisa pelajari dulu di video ya, video di YouTube ya, di YouTubeku ya, di yang judulnya ya pesantren kilat kuantum 12.2 ya. Kilat ya fisika kuantum ya 12.2 ya. Karena di sana penurunannya sudah banyak sekali ya. Nah, karena di sini bicara detail mengenai penurunan ya, bagaimana mendapatkan eh, operator tangga ya. Jadi aku membahas penurunan ya, penurunan bagaimana penurunan operator posisi dikalikan fungsi gelombangnya, dan penurunan momentum dikali operator momentum dengan fungsi gelombangnya. Sudah aku bahas dengan detail. Ya, yang kita dapatkan di video ini adalah dua hal, yaitu eh, kita bisa mendapatkan definisi operator tangga. Ya, nah operator tangga nanti ini kita akan main-mainkan terus ya di dalam osilator harmonik. Ya, gimana kalau kita punya ya akar m omega per 2 h bar x ya, plus nah, plus i itu akar 1/2 h bar m omega p dikalikan Cn itu sama dengan akar n Cn min 1. Nah, ini kalau kita rangkum ya, ini kalau kita rangkum bagian yang ini itu adalah A ya, A saja ya. Di sini kan kalau kita lihat keadaannya turun dari keadaan n menjadi n min 1, sehingga A di sini berfungsi untuk menurunkan keadaan ya. A Cn menjadi akar n Cn min 1. Nah, gitu. Nah, yang kedua ya, kalau kita punya ya, kalau kita punya akar m omega per 2 h bar x ya, min i itu dikalikan 1/2 h bar m omega p, kalau kenakan dengan Cn dia akan naik satu tingkat menjadi n plus 1, Cn plus 1. Nah, artinya ya, di sini adalah A plus ya, atau Heidegger. Ya, di mana Heidegger ini berfungsi untuk menaikkan keadaan dari n menjadi n plus 1 ya. Sehingga kita punya di sini A plus ya Cn ya akar n plus 1 Cn plus 1 ya. Nah, teman-teman harus apa namanya, harus cekatan nanti dengan permainan operator ini, karena nanti ini kan terus dipakai di bagaimana kita mencari nilai ekspektasi dari posisi, momentum, dan sebagainya gitu. Nah, itu ya. Nah, oke. Yuk, sekarang kita mulai turunkan hal-hal fisis dari sini ya. Nah, kita bisa mainkan beberapa hal fisis dari sini. Nah, artinya ya, kalau misalkan kita punya ya, kita ulangi sedikit yang pertemuan kemarin. Nah, ini kalau saya punya tangga begitu ya. Ini bisa diilustrasikan dengan suatu tangga begitu. Ya, jadi nah ini ya. Seret. Dan ini tangga-tangganya terus-terusan ada ya, begitu. Nah, oke. Kalau saya punya ya, ini partikel pada keadaan n sama dengan 0 ya, dengan fungsi gelombang ya C0, jadi ya partikel bermasa m. Kalau partikel ini saya kenakan operator tangga ya, dia akan naik ke keadaan berikutnya, keadaan excited state ya, dengan operator A plus gitu. Sehingga fungsi gelombangnya menjadi E C1 ya. Kalau saya kenakan lagi dengan operator tangga ya, dengan A plus lagi ya, partikelnya itu akan naik satu tingkat lagi, jadi di C2 ya. Nah, akan tetapi kalau partikel ini saya kenakan dengan operator A ya, beberapa buku menyebutkan ini A minus ya, dia akan turunkan jadi satu tingkat. Kena A minus lagi dia A lagi, dia akan turun jadi kembali lagi ke keadaan dasar ya.
Atau dia juga bisa jadi sekaligus ya, kita buat dia dari keadaan dasar ke keadaan 2 jadi A plus kuadrat ya, atau turunkan dari ini jadi A kuadrat ya. Akan tetapi keadaan terendah adalah n sama dengan 0 ya. Keadaan terendah adalah keadaan n sama dengan 0. N sama dengan 0 ini keadaan yang kita sebut dengan keadaan ground state ya, keadaan yang paling rendah dan tidak ada yang lebih rendah daripadanya. Sehingga kalau kita turunkan partikel ini dengan A, maka dia hasilnya harus sama dengan 0 karena tidak ada lagi ya, karena tidak ada fungsi gelombang lagi di sana ya. Nah, maka kita coba kita turunkan AC0 sama dengan 0 ya. Nah, operator turunan itu yang adalah yang atas itu tadi ya. Nah, itu gimana tadi? Ya, kita bisa dapatkan dua hal di sini. Ya, operator tangga di sini ya, kita bisa tuliskanlah ini ya, di mana A itu adalah ya, akar M omega per 2 habar X ya, X plus I akar 1 per 2 habar M omega P ya. Nah, di mana A plus itu ya, A plus itu sama dengan akar M omega per 2 habar X min I ya 1 per 2 habar M omega P. Ya, ini dikenal dengan nama ya lowering operator karena perannya adalah menurunkan keadaan. Yang ini adalah berperan sebagai raising operator karena perannya untuk menaikkan keadaan ya. Nah, kita turunkan keadaan C0 dengan operator lowering ini ya. Kita masukkan akar M omega per 2 habar X ya plus I akar 1 per 2 habar M omega P ya dikalikan C0 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa operasikan ya. Ini P itu kan ya kita masukkan ya akar M omega per 2 habar X ya C0 min I akar 1 per 2 habar M omega P C0 ya. Nah, P ini kan definisinya adalah min I habar dx ya. Nah, kalau kita masukkan di sini akan menjadi ya 1 per 2 habar M omega ya di habar ya. Habar di C0 per dx ya. Nah, ini akan menjadi ya M omega per 2 habar X C0 ya. Nah, oke. Jadi bisa kalian coret ya, 2 habar. Nah, sehingga kalian punya bisa kumpulkan jadi satu ruas di sini. Ya, X dx ya di sini. X dx ini kan habar per M omega C0 per C0 ya. Kalian bisa di C0 per C0 ya. Kalian integralkan, kita dapatkan di setengah X kuadrat di sini. Ya, yang ini adalah ini habar per M omega ya. Atau kita bisa pindahkan saja ini ke ruas kanan ya. Ini M omega per 2 habar per habar X kuadrat. Ya, ini M omega per habar X kuadrat ya. Ini adalah ln C0 ya, sehingga kita dapatkan fungsi gelombang pada keadaan ground state itu adalah ya C0 itu sama dengan A E min omega ya. Ini ada minusnya ya. Harusnya ada minusnya sih ini. Ya ini. Nah, itu ada minusnya ya harusnya ya. Nah, min omega per 2 habar X kuadrat ya. Ini adalah fungsi gelombang pada keadaan ground state ya. Nah, itu. Nah, kita bisa nyatakan apa namanya? Kita bisa nyatakan fungsi gelombang pada keadaan n yang disusun dari C0-nya ya. Nah, jadi kalau kita punya ya, tadi kan kita punya bahwa A dagger Cn itu adalah ya akar n plus 1 ya Cn plus 1 ya.
Nah, artinya kita bisa misalkan, kalau misalkan n-nya 0, maka kita punya di sini A dagger si 0 itu adalah, masukkan ya, n-nya 0 berarti akan akar 1 si 1. Artinya di sini si 1 sama dengan A plus akar 1 si 0 ya. Nah, kalau kita punya n-nya sama dengan 1 ya. Jadi kita naikkan lagi A dagger si 1, maka n-nya 1 masukkan di sini jadi akar 2 si 2. Naik satu tingkat ya. Maka kita punya si 2 sama dengan A dagger per akar 2 si 1. Ya, si 1-nya masukkan di situ jadinya A dagger kuadrat ya, A dagger 2 ya, akar 2 kali 1 si 0 ya. Kita masukkan sekali lagi. Kalau n sama dengan 2, kita punya A dagger si 2 jadi akar 3 si 3, dan kita punya si 3 itu akan menjadi A dagger per akar 3 si 2, maka kita dapatkan A dagger ya pangkat 3 di sini akar 3 kali 2 kali 1 si 0 ya. Masukkan kemarin si 2 aja gimana? Masukkan. Nah, artinya kalau kita generalisasi di sini kita punya si pada keadaan n itu ya, ini kan kalau kita punya ininya 1, maka C 1 ya. Kalau kita punya 2, kita punya 2 faktorial ini. Kalau kita punya 3, ini 3 faktorial. Nah, kita punya di sini maka A plus n ini per akar n faktorial si 0 ya. Ini adalah fungsi gelombang pada keadaan n sini. Gitu. Nah, sebaliknya kita juga bisa nyatakan ini dalam operasi turunannya. Ya, operasi turunannya. Nah, jadi kalau kita punya A si n, itu kita dapatkan akar n si n min 1. Nah, kalau kita punya n-nya itu 0, maka kita punya A si 0 ya, akar 0 habis ya. Nah, harusnya ini terendahnya 1 ya, nggak boleh 0 ya. Karena kalau nggak ada keadaan minus 1, nggak ada ya. 1 turunkan jadinya akar 1 di sini, jadi ini si 0 ya. Maka kita punya si 1 itu jadi akar 1 A si 0 ya. Kalau kita punya n-nya sama dengan 2, maka kita punya A si 2 berarti kan akar 2 si 1. Maka kita punya si 2 itu sama dengan ya akar 2 si 1 per A. Maka kita punya si 1 masukkan ya, jadi kan akar 2 kalikan 1 si 0 dibagi A kuadrat. Nah, kalau kita punya n-nya sama dengan 3 ya, ini A si 3, ini jadinya akar 3 si 2 ya. Si 3 ini akar, ini masukkan ya akar 3 si 2 A. Ini berarti kan masukkan ya. Jadi kan ini kan akar 3 kali 2 kali 1 per A pangkat 3. Ini jadinya si 2. Si 0. Ya. Artinya kalau kita ingin punya keadaan pada si n, ya tinggal generalisasi aja jadinya akar n faktorial dibagi A n si 0. Ya, kelihatan ya. Ini kan kalau n-nya 3, ininya 3 faktorial 3. Ya, ininya 2, ininya 2 faktorial 2. Kalau ininya 1 faktorial 1 ya. Begitu. Nah, sehingga kita punya ini adalah bisa dikonstruksi seperti ini ya. Nah, jadi bisa dibentuk dari operator lowering-nya, bisa dibentuk dari raising-nya, bisa dibentuk dari operator lowering-nya. Gitu. Nah, yang berikutnya ya, operator A dikalikan A dagger itu tidak sama dengan kalau kita kalikan A dagger dikalikan A ya. Artinya dua perkalian ini tidak bersifat komutatif ya. Artinya kalau kita punya nanti ya, kalau kita punya komutasi dari A dagger itu tidak akan sama dengan A dagger A dan tidak sama dengan 0 ya. Artinya ini bersifat tidak komut. Ini tidak komut. Nah, artinya ya kalau kita pelajari secara fisis itu komut itu apa sih? Kalau kita belajar Fismat kan hanya
hanya proses matematis saja, ya. Tapi apa sebenarnya artinya komutasi itu? Komutasi itu berarti kalau dia tidak komut, maka masing-masing operator itu tidak dapat digunakan pengukuran secara bersama-sama dan tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Ya jelas, ini kan A-nya kan menurun, ini kan lowering. Nggak mungkin dia dapat digunakan secara bersamaan. Nggak bisa. Situ. Apalagi contoh operator yang tidak komut, yaitu X dan P. Ya, X dan P itu tidak, kalau secara diukurkan secara simultan, dia tidak apa namanya, hasilnya tidak akan bisa dia. Ya, hasilnya tidak akan apa namanya, tidak akan presisi dia. Ya. Nah, sebaliknya kalau operator itu komut, maka kita dapat gunakan dia mengukur secara bersamaan. Ya, dalam bahasa matematika itu kalau dia komut tuh dia dapat digunakan untuk menyusun keadaan eigenvalue bersama. Ya, kayak gitu. Nah, ya coba kita tes ini. Kalau kita punya A dikalikan A Dagger misalnya, ya, A-nya tadi kan ini ya, akar M omega per 2 H bar X ya, tambahkan I per W akar ya 2 H bar M omega P ya, dikalikan dengan ya akar M omega per 2 H bar X ya, min I per akar 2 H bar per M omega P gitu. Nah, masukkan satu-satu, yang depan kalikan yang depan jadinya kan M omega per 2 H bar X kuadrat ya, X kuadrat. Yang depan kalikan yang belakang ya, itu tuliskan minus I ya per 2 H bar ya, karena M omega akan saling mencoret ya. Nah, ingat kalau misalkan yang dikalikan depan kalikan belakang, tulis aja XP, nggak boleh ditukar ya, karena X dan posisi dan momentum itu adalah dua hal yang nggak saling komut dia ya. Nah, sementara yang depan ini ya, yang ini kalikan itu kan tetap ya I per 2 H bar, tapi karena P dikalikan X ya tulis aja P kalikan X, jangan dibalik, karena itu dua hal yang berbeda. X dan P dan X itu tidak komut. Dalam kuantum itu dua hal, kalau kita operasikan perkalian, dia tidak komut ya. Nah, ini kalau plus kalikan minus, ini kan, ya tulis aja, berarti kan plus 1 per 2 H bar M omega, ini P kuadrat. Ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini. Ya, ini kan M omega per 2 H bar X kuadrat, tambahkan 1 per 2 H bar M omega P kuadrat. Nah, min I per 2 H bar ya. Nah, min I per 2 H bar XP min PX. Ya, ini kan definisi dari komutasi dari X dan P. Nah, apa sebenarnya bagaimana hasil X, P itu? Ya. Nah, kita cek aja. Kalau kita punya X, P gitu, ya, X, P itu ya, kita kenakan dengan suatu fungsi f. Ya, berarti kan di sini XP min PX ya, kena fungsi f. Nah, ya di mana P itu kan kita sudah tahu definisi P itu adalah ya min I H bar DD dx ya. Dan P itu kan min I H bar DDX ya, dikalikan X F ya. Nah, yang ini berarti kan ini kan masuk ya, ini kena ke sana, berarti kan min I H bar X df dx ya, ini plus I H bar dx ya, kena X sama F ya, X sama F. Nah, sehingga kita bisa turunkan lagi ini ya, ini jadinya min I H bar X df dx ya, masukkan ini jadinya plus I H bar X df dx ya, tambahkan ya I H bar F dx per dx ya, dx per dx kan 1, dan ini sama ini lenyap, yang suku pertama dan kedua lenyap, maka kita punya di sini I H bar F ya. Nah, sehingga kalau kalian lihat di sini X, P itu kalau kita kenakan dengan F menghasilkan nilai eigen I kalikan H bar ya. Nah, sehingga kita punya, maka X, P itu adalah I H bar ya. Nah, X, P sama dengan I H bar ini merupakan ya dasar
kenapa kita katakan I kuantum, gitu ya. Kalau X, P tidak memenuhi I Haber, maka tidak dapat kita katakan dia memenuhi kuantum, gitu. Nah, masukkan sekarang. Jadinya sekarang masukkan ya ke atas itu. Nah, plus sama dengan M omega per 2 Haber X kuadrat, ya. Nah, plus 1/2 Haber M omega P kuadrat, ya. Berarti masukkan ya tadi ya. Min I per 2 Haber, ya, kalikan I Haber, ya. Ini kan sama dengan I kali I kan, ya, coret-coretnya I kali I kan min I kali I kan 1. Ya, berarti kita punya di sini, ya, 1/2 Haber M omega bisa kita keluarkan, ini jadi P kuadrat, tambahkan M omega X kuadrat, ya, plus setengah, ya. Nah, gitu. Ini kan A dikalikan A plus tadi, ya, itu. Nah, kalau kita jeli ya, yang ini kan kalau kita masukkan kalau 2M kita masukkan ya, kalau 2M kita masukkan, ini kan sorry, ini kita hapus dulu. Kalau ini 2M kita masukkan, ini jadi yang depan ini hanya 1/2 omega. 2M kita masukkan di sini, P kuadrat per 2M. Yang ini jadinya setengah M omega kuadrat X kuadrat plus setengah. Nah, yang ini kan, yang depan ini adalah operator energi kinetik kan, ya, P kuadrat per 2M. Yang ini kan energi potensial. T plus V itu adalah Hamiltonian, ya. Nah, sehingga kita punya ini, maka kita punya A dikalikan A plus itu sama dengan H per Haber omega plus setengah. Ya, maka H itu bisa kalian nyatakan menjadi, ya, Haber omega, ya, A plus min setengah, ya. Nah, Hamiltonian itu bisa disusun menjadi seperti ini. Ya, Hamiltonian dapat dinyatakan dari kombinasi operator racing dan lowering-nya. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita punya ini ya, dagger A, ya, kalau kita punya A plus A itu, maka tentu saja yang berbeda nanti kan cuma, ya, ini kan tinggal kalau yang berbeda kira-kira di mana nanti kan kita bisa tracing ini kan. Nah, kita katakanlah ini sama ya, jadi aku nggak mau tulis lagi dari awal. Nah, tak balik sekarang, ya, tak balik sekarang, yang depan ini yang plus, yang ini yang minus, yang ini yang minus, yang ini yang plus, ya, minus, ini yang plus, ya, yang depan tetap ya, yang ini kalikan itu minus ya, ini kalikan ini minus, terus ini kalikan ini minus juga ya. Oh, sorry, betul ya. Nah, ini kalikan ini plus, ini kalikan ini, oh ya, ini kali ini plus ya, terus yang ini kalikan ini minus ya. Nah, ini minus, ya, berarti kan ini tetap plus ya, ini tetap nggak berubah. Nah, X, P kan sama dengan tadi I Haber ya, maka kita punya M omega per 2 Haber X kuadrat tambahkan 1/2 Haber M omega P kuadrat, ya, minus setengah, ya, minus setengah, ya, Haber sampai Habernya coret. I kali I kan min 1. Nah, sehingga kita punya di sini, ya, 1 per, ya, keluarkan 1/Haber omega ya, jadinya di sini P kuadrat per 2M plus setengah M omega kuadrat X kuadrat min setengah, ya. Nah, ini kan operator kinetik T, yang ini adalah potensial V, ya, maka totalnya adalah Hamiltonian. Nah, sehingga kita punya di sini, ya, A plus A itu sama dengan, ya, Hamilton per Haber omega min setengah, ya. Maka kita punya di sini Hamiltonian dapat ditulis jadi Haber omega A plus setengah, ya.
Nah, maka kita punya ini, ya, gitu, ya. Bisa ditulis min, bisa ditulis plus ya. Nah, maka apa hasil ini sekarang? Ya, maka apa hasil eh, komutasi dari A plus, ya? Ya udah tinggal tulis saja, berarti kan A plus min A plus ya. Ingat definisi komutasi di Fismat ya. Masukkan A dikalikan A plus tadi kan ini ya, Hamiltonian per H bar omega plus setengah min H per H bar omega min setengah ya. Maka ini sama ini lenyap, setengah plus setengah kan satu ya. Berarti kita punya di sini eh, operat A kalikan A plus itu sama dengan satu. Nah, kalau kita balik berarti ya, kalau kita balik jelas ya, dari sifat komutasi A plus kalikan A itu sama dengan min satu ya. Ini menunjukkan bahwa keduanya memang tidak komut harusnya ya, tidak komut. Maka keduanya ini tidak bisa kita buat persamaan eigenvalue bersama ya, karena dua-duanya adalah hal yang berbeda gitu. Nah, gitu. Oke, itu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ya operator H tadi ya, operator H tadi kita kenakan dengan fungsi gelombang Cn ya. Kita pilih saja H yang salah satu aja ya. H kan bisa dituliskan jadi H bar omega dikalikan A plus ya, plus setengah Cn ya. Operator Hamiltonian kan bisa dituliskan seperti ini ya, atau yang tadi ya. Sorry, tadi kalau A plus minus ya. Eh, yang ini ya, A plus A ya. Itu A plus A ya. A plus A. A plus A ya. A plus A harusnya ya. Nah, ini A plus A ya. Nah, ini kalau yang plus tuh A plus A. Kalau pakai yang minus itu ini ya, A plus ya. Serah mau pakai yang mana. Nah, yuk sekarang kita kenakan ini. Maka masukkan ya H bar omega sini A plus A kena Cn plus setengah Cn ya. A kena Cn ya, kita tahu bahwa sifat A Cn itu kan akar N Cn min 1, sedangkan A plus Cn itu adalah akar N plus 1 Cn plus 1 ya. A kena Cn itu kan adalah ini ya, A kena ini itu kan adalah akar N Cn min 1 ya, sehingga kita punya di sini H bar omega ya, akar N, maka sekarang kena A plus Cn min 1 plus setengah Cn ya. Nah, begitu. Nah, sekarang ya, sekarang yang ini ya. Ini nih. Sekarang A plus kena Cn min 1 ya. Kalau A plus kena Cn min 1 berarti kan keadaannya bertambah 1 ya. Keadaannya bertambah 1 yaitu N min 1 plus 1 ya. Kita harus jelas ini. N plus 1 ini kan berarti kan keadaannya di sini N min 1. Kalau N plus 1, kalau N min 1, N min 1 plus 1. N min 1 plus 1 si N min 1 plus 1 ya, alias di sini akar N Cn ya. Maka kita punya di sini H bar omega ya, ini akar N dikalikan akar N plus setengah Cn ya. Sorry, ini ada Cn ya, karena naik di sini. Nah, akar N dikalikan akar N itu kan adalah N, Cn-nya bisa keluar, plus setengah Cn ya. Kalau kalian ingat ya, ini kan adalah nilai energi untuk osilator harmonik En yang sudah kita turunkan panjang kali lebar pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita cek ya, nah mana kemarin? Nah, kalau kita cek kemarin kan di pertemuan 12 ya, 12 nilai energinya itu ya, nilai energinya kan kita kemarin kan pakai metode analitik ya. Ini yang panjang kali lebar ini, panjang banget ini kita dapatkan kemarin, mana kemarin ya, kita bisa cek ini ya. Ini ya, H bar omega N plus setengah dengan N-nya 0, 1, 2 ya, terbukti ya. Nah,
ini adalah energi untuk osilator harmonik gitu. Ya, itu adalah energi untuk osilator harmonik gitu. Nah, ya sehingga kita dapatkan di sini maka nilai En ya, nilai En itu kan ya N plus setengah H bar omega ya. Ini adalah energi untuk osilator harmonik ini. Gitu. Nah, ya kalau kita kenakan dia pada keadaan dasar ya, si 0 ya harusnya jadinya H bar omega 0 plus setengah ya si N. Maka kita dapatkan energi pada keadaan dasar ya E0 setengah H bar omega ya. Nah, yuk kita sekarang main-mainkan lagi. Apa yang terjadi kalau misalkan Hamiltonian A itu kita kenakan pada A plus N ya, kita mainkan terus ya, kita bisa menggali banyak hal kalau kalian mainkan ya. Nah, kita kenakan operator Hamiltonian pada keadaan yang dinaikkan ini ya. Kita pilih katakanlah Hamiltoniannya, kita pilih ya H bar omega ya A plus ya plus setengah ya dikalikan ini A plus si N. Nah, gini ya. Maka ini bisa masuk ya. H bar omega bisa masuk di sini. Oh, sorry. Ya, plus A ya, betul ya. Betul ya. Nah, sebentar. Ini betul nggak sih? Ini ya, si. Ya, ini. Nah, sebentar. Aku cek dulu. Apa betul H-nya itu H bar omega A minus ya? Si. Aku takutnya kebalik. Sorry. Bentar. Oh, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan yang plus itu A plus iya betul ya, di Griffith itu betul. Ya, di Griffith itu seperti itu. Ya, betul berarti ya. Nah, tapi aku nggak mau pakai yang ini. eh aku pakai yang ini aja. Sih ya. Tapi kalau misalkan yang plus itu kan A plus A ya. Ini kebalik aku ya, berarti ya. Kebalik ya. Berarti kan ini harusnya A plus A ini. Ya, ini A plus A ya. A plus A ya. Masuk di sini A plus A. Ini kena ya ke sini A plus Cn tambahkan setengah A plus Cn ya. Nah, sekarang yang belakang ini kan bisa tak keluarkan. Yang belakang ini bisa tak keluarkan ya. Jadinya tak keluarkan dulu H bar omega A plus ya. A plus Cn ya tambahkan setengah Cn ya. A plus kena Cn ya, tadi sifatnya apa? Kalau kita punya A plus Cn itu kan akar n plus 1 Cn plus 1 ya. Kalau kita punya A Cn itu kan akar n Cn minus 1 ya. Kalau A plus Cn itu apa? Akar n plus 1 Cn plus 1 ya. Maka kita punya di sini H bar omega A plus ya. Akar n plus 1 yang bisa kita keluarkan. Maka kita punya A Cn plus 1 plus setengah Cn. Nah, kalau kita punya A Cn plus 1, maka jadinya apa? Ini ya, kalau kita punya N ya N. Ya, berarti kalau kita punya N plus 1, ya N plus 1. Ya, kalau kita turunkan ya. Tapi keadaannya minus 1 ya. Berarti si N plus 1 minus 1, ya N. Plus 1-nya kan coret. Nah, sehingga kita punya di sini N plus 1 kalikan N plus 1, kita punya H bar omega A plus ya N plus 1 N plus 1 Cn plus setengah Cn. Nah, itu ya. Nah, kita punya sekarang ini bisa kita keluar. Ini kan kita bisa keluarkan ya H bar omega A, N plus 1 N plus 1 N plus 1 tadi ini ya. C. Betul ya. Bentar. A plus ya. A plus itu ini ya. A plus N plus 1 plus setengah. Ya. Oh ya, betul ya. Plus setengah. Ya, Cn. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Di sini kan H bar omega
ya, H bar omega N. Oh, sorry, ini kena A plus si N. N plus setengah, ya, plus H bar omega, ya. Kan plus 1 kalikan H bar omega di sini. Ya, di sini dikalikan A plus si N. Nah, tadi ini adalah apa ini? Ini adalah EN ini. Ya, ini adalah EN. Ya, artinya kalau kita punya H plus dikalikan A si N, itu akan menjadi, ya, EN plus H bar omega A dagger si N. Ya, artinya kalau misalkan kita punya operator Hamiltonian yang kita kenakan pada fungsi gelombang yang dinaikkan, maka energinya juga naik sebesar H bar omega. Ya, kalau kita punya operator H, kita kenakan dengan eigenvektor A plus Cn, maka kita dapatkan eigenvalue En plus H bar omega. Maka kalau fungsi gelombangnya naik secara fisis, maka energinya juga naik sebesar H bar kalikan omega. Ya, ini kan make sense, ya, make sense banget ini. Jadi kalau misalkan aku punya E0, ya, aku punya fungsi gelombang di C0, kalau aku naikkan jadi A plus, itu kan jadinya kan akar 1 1. Kalau kita punya C0-nya E0, logikanya energinya kan juga akan naik dengan E1. Artinya kalau aku punya E0-nya sebesar 0 plus setengah H bar omega, maka aku punya di sini, ya, 1 plus setengah H bar omega. Ini kan jadinya 3/2 H bar omega, ya. Ini jadinya setengah H bar omega. That make sense sekali. Ya, jadi ketambahan H bar omega. Ya, jadi kalau aku punya E0-nya setengah H bar omega, tak tambahkan H bar omega, jadinya 3/2 H bar omega. Itu make sense sekali. Nah, tuh. Nah, sebaliknya kalau kita kenakan H, ya, kepada A Cn, ya. Nah, kita pilih saja yang ini, ya, yang H bar omega. Ya, ini yang apa? Apa tadi yang kita punya kan, kalau ini kan A plus A, ya. Kita gunakan yang satunya sekarang. A plus min setengah, ya, A Cn, ya. Nah, oke. Masukkan sekarang. Maka ini kita punya di sini H bar omega, ya, A plus A Cn min setengah Cn, ya. A ini bisa kita keluarkan lah. Jadi H bar omega A, ya, berarti kan A plus A Cn min setengah Cn, ya. A kena Cn itu adalah, ya, tadi kan sifatnya akar N Cn min 1. Maka kita punya di sini H bar omega A akar N A plus Cn min 1 min setengah Cn. Kalau A plus kena Cn min 1, tadi kita sudah dapat, ya, maka N apa namanya? Maka N min 1-nya tetap. Namun, N min 1 plus 1, ya, dikalikan N min 1 plus 1, ya. Dari sifat tadi itu. A plus kena Cn kan keadaannya naik, ya. Fungsi gelombangnya juga naik, ya. Maka kita punya di sini, ya, H bar omega A, ya, akar N dikalikan akar N, ya. Cn-nya bisa keluar, ya, min setengah Cn, ya. Maka kita punya di sini, ya. Maka kita bisa punya di sini, ya. Ini sebentar. Bentar. Bentar, ini beda, ya, sebentar. Ini, ya. Ini jadinya H bar omega, ya. Ini kan A plus A kena Cn kan akar N. Cn min 1. Berarti kan ini kan N min setengah Cn. Enggak sama, ya. Nah, sebentar, ya. Atau sebentar. Ini kan ini, ya. Ini kan bisa tak buat gini. Bisa tak buat gini, ya. Ini kan jadinya H bar omega
n min setengah plus 1 min 1. Ya, kan bisa dibuat seperti ini. Ya. 1 kurangi setengah berapa? 1 kurangi setengah. Oh, sorry, ini A-nya, A kecilnya lupa ya. A kecilnya lupa. Ini ya, ini A si N. Ya, ini A si N. Ya, berarti kan ini H bar omega. Ya, pertama ini N plus 1 ya. Sorry. N plus, N plus setengah aja. N plus setengah, ini min setengah. Ya, nah, ini yang N yang ini sama ini tak gabung, berarti kan kita punya N plus setengah, ya. Min setengah, ya, min setengah dikurangi min setengah kan min 1. Ya, min 1 kalikan H bar omega ya, H bar omega dikalikan A si N, ya. Maka kita punya di sini, kalau kita punya H, ya A si N itu kan menjadi, ya, ini kan menjadi EN min H bar omega A si N, ya. Artinya kalau kita punya, kalau kita kenakan Hamiltonian terhadap suatu fungsi global yang diturunkan, maka energinya pun turun sebesar H bar omega ya, make sense sekali. Kalau kita punya energi E si 1 turun ke si 0, energinya 3/2 H bar omega, maka energinya turun jadi setengah H bar omega. Kan ini selisihnya adalah H bar omega ini. Selisihnya adalah H bar omega di situ. Ya, gitu. Oke, sampai sini. Tak stop dulu sebentar. Mau ada yang tanyakan nggak sebelum aku lanjutin ke yang selanjutnya di situ? Ya, jadi start tak gambarkan dulu. Ini ya, kalau kita kalau di buku Griffith tuh gambarnya ada kucing naik, ada kucing turun itu ya. Ilustrasinya itu juga bagus tuh. Nah, ini kalau aku kopaskan lagi yang ini ya, yang ini. Ya, aku kopaskan lagi yang ini, maka ini sini ya, ini akan jadi ini ya. Maka representasi energinya ya, kalau aku punya ini ya, energi di sini adalah ini, yang di sini adalah E0 ya, maka di sini tinggal aja E0 plus H bar omega ya, yang ini tinggal E0 plus 2 H bar omega ya, gitu, dan seterusnya. Kalau turun tinggal diturunkan aja ya, gitu. Energinya naik juga gitu. Oke, tak tunggu, ada yang mau ditanyakan? Oke, tak lanjutin ya. Nah, yang selanjutnya ini kalau misalkan gini ya, nah ini ya, yang berikutnya ini tak perkenalkan ya, ini yang namanya Fock state ya, Fock state ya, Fock state. Nah, ya, ini merupakan penyederhanaan aja sebenarnya. Jadi kalau kita Fock state itu, kalau kita punya si 0 ya, kita jadikan cat apa namanya, cat 0 ya. Kalau kita punya si 1, kita punya cat 1 ya, dan seterusnya. Kalau kita punya si n, maka kita punya n ya. Dan keadaan yang satu dengan yang lain ya, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1, 1 dengan 4, mereka semua saling ortonormal ya. N, M itu harus ortonormal ya, delta N dan M ya. Mana delta NM itu 0 kalau N-nya sama dengan M, 1 kalau N-nya sama dengan M ya. Nah, artinya kalau fungsi gelombangnya sama, dia 1, kalau fungsi gelombangnya berbeda, dia 0 ya. Maka ini kita kenal dengan sifat ortonormal ya.
ya, normalitas. Nah, oke, tadi kita sudah punya ya, maka sifat-sifat yang tadi kita dapatkan ya, yang sudah kita turunkan secara matematis, kita bisa tuliskan ya, A, cat N itu bisa tuliskan akar N minus 1. Nah, kalau kita punya A plus ya N, kita dapatkan akar N plus 1, cat N plus 1 ya. Nah, sifat-sifat yang lain yaitu ya, ini sifat yang pertama ya, ini sifat yang pertama, ini yang kedua ya, ini yang ketiga. Nah, kalau kita punya yang sifat yang keempat yaitu N itu dapat dinyatakan dengan ya seperakar N faktorial tadi A plus N 0 ya, atau N juga bisa dinyatakan jadi akar N faktorial ya A N cat 0 ya. Itu sifat-sifat yang sudah kita turunkan tadi secara matematis ya. Nah, sekarang ya kita tetap uji lagi ya, kita penasaran aja lah. Misalkan kalau kita ingin tahu bagaimana hasil dari A plus tadi, kita kan sudah turunkan tadi ya, kita turunkan secara matematis tadi ya. Maka kalau kita sekarang mencari nilai komutasi, biasakan kita kenakan dia pada suatu keadaan N ya. Maka ini kan secara matematis gini ya, A plus min A plus A cat N ya. Maka ini A plus kena cat N dulu ya, min A plus A kena cat N ya. A plus kena N itu kan jadinya akar N plus 1 ya, akar N plus 1 ya A N. A kena N itu kan kena jadinya akar N A plus N ya. Oh sorry, ini naik ya, N plus 1, yang ini N minus 1 ya. Nah, ini kalau kita punya N plus 1, maka A kena N plus 1 itu jadinya akar N plus 1 ya, N plus 1 ya kan diturunkan ya, jadinya N. Ini A plus kena N minus 1 jadinya min akar N ya, jadinya N minus 1 tambah 1 kan turun ya, naik ya, jadi N plus 1 ini jadi N ya. Maka kita punya di sini ya N plus 1 dikurangi N, cat N-nya bisa keluar ya, jadinya kan dengan 1 N ya. Maka kita dapatkan A plus cat N itu sama dengan, ini harus kita hafalkan ya, A kena A plus itu jadinya 1 ya. Nah, berlaku juga kalau misalkan dia dibalik ya, kalau kita balik dia ya, maka A plus kena A itu hasilnya harus sama dengan min 1 ya. Nah, sekarang kita kenalkan sifat baru yaitu operator cacah ya, atau operator penghitung dia. Operator cacah itu definisi adalah N besar ya, N itu adalah A plus A ya. Bagaimana relasi komutasi dari A plus kena N ya. Nah, ya udah kita coba kerjakan ini ya. Maka A plus kena N itu adalah A plus A, harus kita kenakan pada suatu keadaan N. Maka kita dapatkan sini A plus ya, A plus A ya, dikurangi ya A. Oh, sorry. Ini kita katakan sifat itu ya, sifat komutasi dulu ya. Nah, jangan sembarangan ini. Nah, kalau kita punya A, B, C, ya itu kan akan menjadi A, B kena C, tambahkan B, A, C, ya. Maka ini A yang depan, yang ini B, yang ini C, ya, tinggal masukkan aja. Berarti kan A plus kena A plus ini, jadi ini A, ya. Ini tambahkan A di sini, A plus kena A plus ya. Nah, ini jangan lupa ya bahwa nanti kalau misalkan kalian kenakan ini dengan yang sama, logikanya kan sesuatu yang sama itu kan kalau dikomutasikan hasilnya 0. Ya, make sense ya, karena kita bisa menggunakan dia secara bersamaan, maka dia harusnya komut. Dia pasti komut. A plus itu 0. Sedangkan kalau kita punya A, A itu 0 juga, ya. Dia komut dia.
Nah, itu. Nah, oke, yang berikutnya, oh sorry, ini salah ya. Ini salah ya. A plus kena A plus, ini betul yang pertama ini, yang jadi A plus kena A, nah harusnya kena A ya. Ini jadi A plus ini. Nah, ini. Ya, ini kan 0 ya, karena dia komut. Dan A plus kena A itu adalah min 1 ya. Maka kita punya di sini jadinya min A plus cat n ya. Kita punya di sini A plus, A plus A itu n, maka kita dapatkan di sini ya. A plus kalau kita kenakan dengan n itu hasilnya min A plus ya. Berlaku juga sebaliknya, kalau kita punya n kena A plus itu pasti A plus saja ya. Ini adalah operator cacah ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita tanyakan ini ya, A, N ya. Itu hasilnya apa itu? Nah, maka kalau kita punya A, N, jadinya ini A, N-nya adalah A plus A, kena keadaan N, maka kita gunakan tadi sifat komutasi ya. A kena A plus dulu, belakangnya tetap, terus A plus kena A, A ya. Ini cat N ya. Nah, A plus kena A ini kan 0, kan komut dia. Maka dan A kena A plus tadi kan hasilnya berapa ini? 1 ya. Nah, maka kita dapatkan di sini ya A cat N ya. Sehingga kita punya ini, kalau kita punya A kena N itu adalah A saja ya. Atau berlaku juga sebaliknya, kalau misalkan N kena A itu adalah min A ya. Ya, ini kalau kita kenakan dia pada operator cacah dia ya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita pelajari operator posisi dan momentum ya. Operator posisi dan momentum. Ya, operator posisi dan momentum. Ya. Nah, kita tahu ya bahwa definisi A tadi kan sama dengan akar M omega per 2 H bar ya, plus I per akar 2 H bar M omega P ya, ini X. Sedangkan A dagger plus itu adalah M omega per 2 H bar X ya. Ya, min I per akar 2 H bar M omega P. Nah, ini kan bisa dijumlahkan, bisa dikurangi ya. Kalau misalkan dijumlahkan, ya kalian akan dapatkan nanti ya 2x akar M omega per 2 H bar ini sama dengan A plus ya. Sehingga kalian dapatkan nanti operator posisi itu adalah ya akar H bar per 2M omega A plus ya. Nah, jadi sekarang operator posisi dapat dinyatakan menjadi operator raising dan loweringnya, A dan A plusnya. Nah, gimana kalau dia tak minuskan sekarang ya? Maka dia akan menjadi ini ya, kalau kita minuskan akan menjadi itu ya 2i per 2 H bar M omega ya. P itu sama dengan A min A plus ya. Maka operator momentum itu adalah min I akar H bar M omega per 2 A min A plus ya. Ini adalah operator posisi dan momentum. Ya, ini adalah operator posisi dan momentum. Tolong ini ingat baik-baik ya, nanti ini bakal dipakai lagi nih di fisika kuantum ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya operator X kuadrat ya, X kuadrat. Berarti kalau tinggal dikuadratkan ya. Berarti kan X kalikan X itu. Maka kita punya itu ya, ini kuadratin kan berarti kan jadinya H bar per 2M omega ya. Ini A plus kuadrat. Maka kalau kita kuadratkan ya, maka ini jadinya H bar per 2M omega ini A kalikan A ya, terus A dikalikan A plus, terus A plus A, tambahkan A plus A plus ya. Ini adalah operator X kuadrat. Kalau P kuadrat berarti kan tinggal P kalikan P ya, maka itu jadinya min H bar M omega per 2 ya, dikalikan A min A plus kuadrat.
ya. Maka kita dapatkan di sini min H bar M omega per 2 kuadratin ya, A kalikan A, terus ya min A plus A, ingat ini sama ini nggak sama, jadi nggak boleh tukar-tukar dia. Dan ingat siapa dulu yang dikalikan, dia di depan ya, nggak sama dia di belakang dan dia di depan nggak sama. Jadi ini min A plus A plus. Ya, begitu. Nah, sekarang kita ingin cari, misalkan partikel berada pada, ya partikel ya berada ya dalam ya potensial V sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat, ya potensial harmonik ya. Maka kita cari ini misalkan, ya kita cari yang pertama adalah kita cari nilai ekspektasi X, ya yang kedua kita cari nilai ekspektasi P, kita cari nilai ekspektasi X kuadrat, kita cari nilai ekspektasi P kuadrat, terus kita cari nilai ya nilai apa namanya nilai ketidakpastiannya delta X delta P, kita cari juga nilai ekspektasi kinetiknya, ya nilai ekspektasi potensialnya, terus jangan lupa nilai ekspektasi Hamiltoniannya atau energinya, ya kita bisa cari di sini, ya. Ya pertama kita gunakan dulu nilai ekspektasi X, ya kita cari dulu ya nilai ekspektasi X. Kalau kita sudah belajar dari kemarin ya, nilai rata-rata itu kan ini ya, min tak hingga Cn star X Cn dx ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Yang ini kan komponen yang star itu jadi komponen yang bra. Ya, jadi n. X ini n. Nah, bisa tuliskan seperti ini. Ya. Nah, nilai x-nya ini apa? Operatornya apa? Itu. Operatornya x itu adalah ini. Ya, masukkan ini. Ya. Masukkan ini. Ya, kita gunakan ini. Ya, masukkan ke sini. Nah, maka kita dapatkan di sini. Ya, ini kan ket n ya. Ini ya H bar ini n. Ya, ini. Maka kita bisa keluarkan ya H bar 2M omeganya bisa kita keluarkan di sini akar H bar per 2M omega, dan ini adalah operasi penjumlahan. Sehingga kita bisa pisahkan di sini n tambahkan n A plus n ya. Ini bisa kita keluarkan di sini. Nah, sekarang A kena n dulu. A kena n itu adalah ya akar n min 1. A plus kena n itu adalah akar n plus 1 ya, naik keadaannya jadi n plus 1. Ya, kita bisa keluarkan ini H bar per 2M omega. Ya, kita bisa tuliskan ini ya. Itu. Nah, maka ya kita bisa lanjutkan ya. Ini 2M omega ini kan akar n. Nah, ini akar n plus 1 ya. Yang ini akar n plus 1, ini akar n plus 1 ya. Hati-hati dalam memainkan bracketnya. Ini akar n, dan ini kan pasti komut ya. Kok komut sih? Ortogonal ya. Karena tidak sama. N dengan n-1 kan tidak sama ya. Dan ini sama ini kan tidak sama. Dia ortogonal 0 ya. Alhasil nilai ekspektasi X itu adalah 0 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai ekspektasi P itu? Ya, nilai ekspektasi P ya, nilai ekspektasi P kan kita bisa tuliskan tak hingga Cn star P Cn dx ya, maka kita bisa tuliskan nilai ekspektasi n P n ya. Nah, nilai P-nya itu adalah apa tadi? Nilai P-nya kan adalah ini ya. Nah, nilai P-nya kan adalah ini, nilai P-nya ini. Nah, nilai P-nya adalah ini. Ya, ini masukkan ya, nilai P-nya adalah ini. Nah, ini kan ini ket n ya. Maka kita bisa tuliskan, keluarkan min I H bar M omega per 2 ya. Ini ya, ini ket n A. N ya, ini kan pengurangan ya, bisa dipisahkan ya. Jadi min ket n ya A plus n ya, gitu. Nah, A kena n itu kan adalah ya apa namanya? Akar n ya n minus 1. A plus kena n dia naik ya, n plus 1, n plus 1 ya.
Maka keduanya kan sama seperti sebelumnya ya, min I akar H bar M omega per 2 ya. Ini kan akar N min 1. Ini kan akar N plus 1, akar N plus 1 ya. Nah, N dengan N min 1 kan komut dia ya, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka dia nilai ekspektasi P adalah sama dengan 0 ya. Nilai X-nya 0, nilai P-nya itu 0. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nilai ekspektasi X kuadrat ya, nilai ekspektasi X kuadrat. Nah, nilai ekspektasi X kuadrat di sini ya tinggal ganti aja ya. Nah, ini kan N X kuadrat N gini ya, maka kita ganti nilai N X kuadratnya apa itu? Nilai X kuadratnya tadi ini ya, masukkan semuanya ini. Nah, ini masukkan ya, masukkan jadinya ketemu di sini ya, ini masukkan ya. Jadi kita bisa gunakan cara yang ini kan. Kok kemarin kan kita kan analitik banget ya sifatnya ya. Kalau sudah melibatkan operator tangga-tangga ini itu enak. Jadi kita keluarkan ya H bar per 2M omeganya. Lalu kita pisahkan masing-masing karena ini operasi penjumlahan, maka ini N AA N, yang ini N AA plus N, ya ini tambahkan N ya A plus A N, ya tambahkan juga dengan N A plus N ya, ini gini. Nah, oke. Ya, sekarang kita kenakan dulu ya A plus yang A kecil kena ke N ya, itu kan jadinya kan akar N ya, N min 1. A plus kena N itu kan akar N plus 1, N plus 1 ya. Yang A kena N itu kan adalah akar N min 1. Yang ini A plus kena N itu kan adalah N plus 1, ket N plus 1, N plus 1. Tapi kelihatan ya, yang depan sama yang belakang ini pasti 0. Karena kalian bayangin aja ya, kalau misalkan ini N, A plus ya, A plus kena N kan jadinya kan N plus 1 ya. Terus A plus kena N plus 1 kan jadinya N plus 2. Jadi pasti kan naik 2 tingkat. Dan ini sama ini kan nggak sama, pasti kan 0. Ya, gitu kan cara logikanya. Jadi nanti kalau di ujian kan bisa di skip sebenarnya. Nah, itu ini jadinya kan H bar per 2M omega. Ya ini kan akar N min 1 ya. Yang ini jadinya N plus 1 bisa dikeluarkan ya, N plus 1 N plus, oh sorry, sorry, ini masih ada operatornya ya, masih ada operatornya itu. Jadi A N min 1 ya. Nah, ini ya, ini A N plus 1 ya. Tambahkan lagi ya, tambahkan dengan yang ini. Sorry, ini kok ket N. Ini kan akar N harusnya. Salah ya. Ini salah ya. Ini ket N itu ya. Ini. Aku lebih suka pakai bracket ya di sini ya. Kalau ini biar gak capek nulis tegal tuh. Ini kan akar N ya, N A plus N min 1 ya. Tambahkan yang terakhir akar itu ya. Itu bisa dikeluarkan ya, akar N plus 1 ya, ket N ya, A plus ya, N plus 1 ya. Nah, sekarang kita kenakan lagi A kena N min 1 ya. Tetap ya, ini N min 1 tapi pangkatnya min 2 ya. Yang ini A kena N plus 1, pastikan A ini tetap N plus 1 ya. Sorry, diturunkan ya. Diturunkan betul ya. Berarti kan ini kan jadinya N. Nah, ini A plus kena N plus N min 1. Jadinya naik jadi N ya. Ini kan akan naik jadi N gini. Ya, yang ini jadinya akan jadi N plus 2, ini kan N plus 2 ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan lagi ini akan menjadi ya, maka dia akan menjadi ini H bar per 2M omega ini ya, jadinya akar N dikalikan akar N min 1, ini N min 2 ya, tambahkan akar N plus 1 ya, ini N, oh sorry, ada N plus 1 lagi ya,
ini ada n plus 1 lagi, ini kan jadinya n, ya, ini kan jadinya akar n, ket n, terus yang sebelum terakhir ini akar n plus 1, akar n plus 2, ini jadinya n plus 2, ya. Nah, lihat ini sekarang, ya. N sama n kan ortonormal ya, ini kan 1 berarti kan sama. Nah, ini n sama n min 2 kan nggak sama, maka dia 0. Ya, ini juga 0 ya. Sehingga kita hanya punya suku yang kedua dan ketiga. Maka kita punya nilai ekspektasi x kuadrat itu kan sama dengan bar per 2m omega, ya. Bar per 2m omega itu dikalikan ya n plus 1, ya, n plus 1. Ya, kenapa n plus 1? Karena akar n plus 1 kali akar n plus 1. Jadi n plus 1 tambah n. Ya, berarti kan kita punya di sini, ya, kita punya di sini nilai ekspektasi x kuadrat itu kan sama dengan, ya, n plus setengah bar per m omega, ya. N plus n kan 2n. Masuk ini jadi 1, ya. N doang. Nah, kita punya ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nilai ekspektasi yang P kuadrat, ya, P kuadrat di situ. Nah, kalau P kuadrat, ya berarti kan tinggal ganti aja ya, ini N, ini P kuadrat N, ya, ini N. P kuadratnya apa tadi? Ya, P kuadratnya adalah ini, ya. P kuadratnya kan adalah ini, ya, ini ya, ini P kuadratnya adalah ini. Nah, ini. Nah, maka kalau ini kita dapatkan ya, ini ket N, ya. Ini keluarkan aja ya, ini min bar m omega per 2, ya. Nah, nanti kita gunakan cara yang sama. Ya, ini N, AA, N, terus ini N, AA plus N, terus ini min N, A plus A, N, ya. Masukkan masing-masing ya. Nah, ini kan ditambah harusnya ya. Yang suku terakhir ditambah ya. Ditambah itu. Ini salah ya tadi ya. Ini P kuadratnya ditambah ya. Nah, karena positif ya. Nah, itu. Ini ya. Nah, tambahkan yang terakhir N, A plus N, ya. Tuh, ya. Yuk lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Ya, A kena N. Jadinya kan apa? Akar N tetap N min 1, ya. A plus kena N. Naik, ini kan naik ya. N plus 1 jadi N plus 1. Yang ini kena ini kan jadinya akar N min 1. Yang A plus kena N itu adalah apa namanya? N plus 1, N plus 1, ya. Nah, oke. Yuk kita bisa tuliskan lagi nih. Jadi kan ini kan min bar m omega per 2. Ini akar N. Ini kan jadinya N A N min 1 gini ya. Min akar N plus 1-nya keluar. Ini kan jadinya N A N plus 1. Terus yang ini minus minus apa? Minus akar N. Ini N A N min 1, ya. Nah, A plus maksudnya ya. Yang ini tambahkan ya akar N plus 1 bisa keluar ya. Ini jadinya N A plus N plus 1, ya. Nah, naikkan ini kan turunkan lagi. Yang ini kan jadinya kelihatan ya. Ini kan jadinya akar N min 1 tetap ini N min 2, ya. Ini kan naik 1 tingkat, itu kan jadinya turun ya. Itu kan turun ya. Berarti kan akar N plus 1 tetap, ini kan jadinya akar N. Yang ini naik ya. Berarti kan ini jadinya akar N, ini N. Yang ini akar N plus 2, ya. Ini jadinya N. Ya, N plus 2, ya. Nah, ya udah tinggal masukkan aja ini. Berarti kan ini kan min bar m omega per 2, ya.
ini akar n min 1, ini kan n min 2 ya. Dikurangi apa? Dikurangi ini, dikurangi n plus 1, ini jadinya cat n, ber-n cat n, ya ini min akar n ya, ini jadinya yang suku yang ketiga ini loh. Ini kan jadinya n cat n ya. Nah, ini tambahkan n plus 1, n plus 2, ini jadinya n plus 2 ya. Nah, oke, yang atas ini kan jadinya 0 ya. Ini kan 0 karena beda ya. Tadi sifat tadi. Ini juga 0, yang ini kan sama 1, yang ini sama 1. Ya. Nah, ini min h bar m omega per 2. Ini ya. Ini jadinya min n plus 1 min n ya. Nah, ini kan n plus 1 kali n plus 1 kan n plus 1. Nah, sehingga bagaimana? Ya, kita punyanya ini ya. Maka kita punya di sini h bar m omega per 2. Ini jadinya, nah, tulis di sini deh ya. P kuadrat. Min kali min kan plus ya. Sehingga kita punya n plus setengah h bar m omega ya. Begitu. Itu untuk yang P kuadrat. Ya, itu untuk yang P kuadrat. Nilai ekspektasi P kuadrat. Yang tadi kan yang X kuadrat. Nah, sekarang ya kita bisa hitung berapa nilai delta X ya. Delta X itu kan berarti kan gini ya. X kuadrat min X yang dikuadratkan. Ini kan 0 tadi ya. Nah, sehingga kita punya di sini nilai X kuadrat kan ini tadi ya. N plus setengah h bar omega ya. Berarti kan kita punya ya N plus setengah h bar per M omega. Ya, sedangkan kalau kita punya delta P, itu kan apa? P kuadrat min P yang dikuadratkan. Ini kan 0 ya. Nah, kita punya di sini N plus setengah h bar M omega ya. Kita kalikan sekarang. Delta X, delta P itu akan sama dengan ya N plus setengahnya keluar ya. Karena akarnya kan dikalikan kan akarnya lenyap sini. M omega kalikan M omega lenyap berarti sisa h bar. Dan kalau kalian lihat di sini, n-nya kan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini pasti memenuhi ketidakpastian Heisenberg ya. Itu yang utama. Yang harus memenuhi ketidakpastian Heisenberg dia. Lebih besar daripada h bar per 2. Ini harus dipenuhi karena ini syarat kuantum. Dan memang yang kita pelajari adalah objek kuantum, osilator harmonik. Jadi untuk kasus osilator harmonik, dia itu juga keadaan kuantum karena memenuhi lebih besar dari sama dengan h bar per 2. Cek aja sekarang. Kalau misalkan n-nya 0, berarti delta X, delta P itu sama dengan h bar per 2. Kalau n-nya 1, itu sama dengan delta X, delta P ya 3 h bar per 2. Kalau n-nya 2, delta X, delta P itu sama dengan 5 h bar per 2. Artinya nilainya itu selalu lebih besar dari sama dengan h bar per 2. Jadi dia memenuhi ketidakpastian Heisenberg. Ya. Nah, sekarang gimana kalau kita hitung nilai ekspektasi energi kinetiknya? Ya, energi kinetik itu kan P kuadrat ya per 2n. Ya udah, hasil yang tadi kita masukkan. Berarti kan jadinya hasil yang tadi kan P kuadrat yang tadi ini ya, ini tak bagi 2m. Ya udah, m-nya kan lenyap ya. Berarti sisa setengah n plus 1 ya plus setengah h bar omega. Nah, kalau ekspektasi energi potensial itu kan sama dengan setengah m omega kuadrat x kuadrat. X kuadratnya yang ini kan. Ya, tinggal dikalikan setengah m omega kuadrat. Ya, jawabannya x kuadrat tadi. Mana x kuadrat tadi? Ini ya. Dikalikan m omega kuadrat. Itu hasilnya sama dengan ya. Sama juga ya hasilnya ya, setengah n plus setengah h bar omega. Nah, sekarang energi rata-rata. Ya, energi rata-rata. Ya, nilai E atau ekspektasi Hamiltoniannya, ya E-nya pada N pasti ya. Itu kan sama dengan T plus V, ya. Maka kita punya di sini T-nya itu sama dengan setengah N plus setengah H bar omega, tambahkan setengah N plus setengah H
H bar omega. Maka nilai energi rata-ratanya setengah tambah setengah kan 1. N plus setengah H bar omega. Loh, ya ketemu lagi kan hasil yang sesuai dengan yang seharusnya. Bahwa untuk osilator harmonik sebagai objek kuantum dia memenuhi energi N plus setengah H bar omega. Kan sesuai dengan apa yang sudah kita turunkan kemarin. Ya, dan yang tadi juga. Ya, N plus setengah H bar omega. Nah, dan dia juga harus memenuhi ketidakpastian Heisenberg di situ ya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Ya, itu ya menarik ya. Jadi banyak hal lagi yang bisa kalian explore nanti. Ya. Ini misalkan aku bahaskan ya. Ya, kalian harus bangun ya. Nah, tak bahaskan satu soal ya, soal ya kuis mekanika ya kuantum ya. ITS 2022 ya. Jadi kemarin temanku tuh kuis ya. Kuis apa namanya? Kuisnya tuh seperti ini ya. Kalian bisa lihat tuh kuis. Ya, ini kan ini kuisnya S2 jadi lebih susah soalnya. Ya, ini jadi lebih susah soalnya. Nah, kalian bisa lihat soal yang ini. Ya, kalian bisa lihat soal yang ini ya. Nah, itu ya. Ini tak kopas dulu ya. Nah, ini terakhir sebelum kita selesai. Ya. Nah, ini ya. Ya, kalian bangun ya. Bentar, fokus dulu ya. Terakhir sebelum kita akhiri. Nah, ini teman-temanku ini. Nggak ada yang bisa ini. Soal ini. Entah lupa atau apa ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat ya. Ini soal osilator harmoniknya ini. Jadi, kalau Hamiltoniannya kan seperti ini. Sudah kita buktikan tadi. Ya. Dan Hamiltoniannya ini seperti ini. Juga sudah kita buktikan tadi. Dengan EN-nya adalah H bar omega N plus setengah. Sudah kita buktikan. Dan MN-nya pasti apa? Bersifat ortonormal. A plus A yang sama dengan 1. Sudah kita buktikan. Dan N-nya 0. Ya. Nah, itu. Nah, kalian memilih yang mana? Misalkan milih yang jawabannya A dulu misalkan. Ya. Nah, ini. Itu ya. Yang A dulu. Yaitu A plus A plus. Ini gak ada yang bisa temanku ini. Jadi, kalian harus apa namanya out of the box ya, belajarnya jangan di situ aja. Jadi kan dikalikan a plus a 0 ya, ini hasilnya apa ini ya gitu. Jelas ya. Pertama kita harus catat dulu bahwa apa ya, bahwa sifat yang utama itu bahwa kalau kita punya a plus n itu adalah akar n plus 1 ya. Kalau kita punya n itu adalah akar n minus 1 ya. Nah, ini misalkan aja ini adalah operator ya, operator itu. Nah, ini A plus kena 0 ya, naik 1 berarti 0 tambah 1 ya, akar 1 berarti kan ini kan kena, ini kan akar 1 ya. Jadi ya udah A plus A plus A 1 ya. Nah, oke. Sekarang A plus kena 1 ya, A plus kena 1 naik 1 tingkat ya. Jadinya kan akar 2 jadinya akar 2 ya. Nah, ya udah berarti kan ini kan jadinya akar 2 kalikan 1 jadinya A plus A plus kena 2 ya. Dia berantai ya. Nah, sekarang A plus kena 2 itu kan naik lagi, jadi kan akar 3 dari ket 3 ya. Maka kita punya di sini ya, akar 3 kali 2 kali 1 ini jadinya A plus A ket 3 ya. Nah, yang ket 3 ini turunkan lagi ya, ini maka ini jadinya apa namanya? Ini kan jadinya akar 3 ket 2 ya. Jadinya ini kan akar 3 kali 2 kalikan 1 akar 3 A plus ket 2 ya. A plus kena A itu kan jadinya apa? A plus kena A itu kan A plus kena 2 naik 1 tingkat jadi kan akar 3 ya. Ini jadinya 3 ya. Maka
ini kan akan menjadi, wah ini panjang ya, ini kan akar 3 kali 2 kali 1, akar 3 kalikan akar 3, ya ini A plus A, ya akar 3, ya. A kena 3, ya A kena 3 itu apa berarti? A kena 3 tetap 3, tapi setnya turun 2. Nah, sehingga kita punya di sini, ya akar 3 kali 2 kali 1, akar 3 kalikan akar 3, ya A plus 2, ya. Nah, ya berantai dia, panjang ya, berantai. Nah, ini maka akan menjadi ya A plus kena 2. A plus kena 2 itu akan menjadi ya akar 3 kena jadi 3 ya. Naik substitute dia. Berarti kan di sini akar 3 kali 2 kali 1, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3. Maka di sini A plus kena 3. A plus kena 3. Ya, A plus kena 3. Jadinya kan dia akar 4 ya. Akar 4. Ya, A plus kena 3 itu kan akar 4. Ya, jadinya ket 4 ya. Sehingga kita punya sekarang, ya ini kan jadinya akar 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan akar 3 pangkat 4 ya. Ini jadinya ket 4 ya. Maka kita punya hasilnya adalah, ya udah hasilnya adalah 4 faktorial akar 3 pangkat 4 ket 4 ya. Gitu ya. Nah, nanti yang B ini kalian coba ya. Nah, kalian coba yang ini. Ya, kalian bisa coba itu. Nanti ya yang B itu menarik itu. Ya. Soalnya itu menarik di sini ya. Nah, ini kalian coba ini. Nah, kalau kalian bener keren. Nanti kalau kalian coba ya, nanti hasilnya tunjukin ke aku itu. Ya. Oke, sekian aja ya. Oke, sampai sini.